mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Mantra Naga Bumi. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan mahkota biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu, penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Satria Rambut Putih. Para pendukung lagu dalam seri ke-19 ini, Ismedio sebagai Purna Keling, Hana Pertiwi sebagai Diah Ayu Pengukir, Lanti sebagai Cadar Perak, Anis Yahya sebagai Kipan Jalin, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Purna Keling memperlambat lari kudanya. Dia mulai menelusuri jalanan yang bersimpang di depannya. Dan setelah yakin dengan perhitungannya, maka dia segera memacu kudanya kembali. Itu sebuah desa kecil. Aku sebaiknya bertanya pada salah seorang penduduk desa itu. Apakah ada melihat rombongan Rakai Maisa? Purna Keling menghentikan kudanya. Lalu laki-laki perwira Merak Jingga itu turun dari kuda itu dan menuntunnya menuju ke sebuah kedai minum. Kebetulan, di depan kedai minum itu hanya ada seorang laki-laki yang sedang duduk minum-minum. Maaf Kisanak. Ada apa? Apakah Kisanak melihat adanya rombongan prajurit keraton yang berkuda melewati jalan desa ini? Oh, iya. Maaf Kisanak. Apa tadi pertanyaanmu? Anu Kisanak, apakah Kisanak melihat rombongan prajurit berkuda melewati jalanan desa ini? Oh, iya. Aku melihatnya. Tapi sudah cukup lama. Mereka itu orang-orang sombong. Melewati desa dengan menggunakan kuda yang berlari kencang. Prajurit Merak Jingga rata-rata sombong. Benar seperti apa yang kudengar selama ini. Semula aku menduga bahwa prajurit Merak Jingga itu sopan-sopan. Tetapi ternyata tidak. Mereka sombong semuanya. Maaf Kisanak. Sebenarnya tidak semua prajurit Merak Jingga itu sombong dan angkuh. Itu hanya beberapa orang saja. Maaf. Terima kasih atas segala keterangannya. Kisanak, tunggu sebentar. Aku mengatakan mereka sombong. Tentu punya alasan. Lihatlah. Bajuku semuanya kotor berdebu Kisanak. Ini karena mereka semua. Mereka memacu kuda dengan kencang. Dan tidak memperhatikan rakyat kecil dan lemah seperti aku ini sedang berjalan. Lumpur dan debu mencat ke tubuhku. Apakah begitu orang-orang keraton yang baik dan sopan? Jadi baju orang tua ini kotor karena kecipratan lumpur dan debu dari rombongan Rakai Mahisa. Keterlaluan. Aku tidak bisa menyalahkan orang tua ini. Maaf Kisanak. Ada apa? Siapakah nama Kisanak? Orang tua yang hendak menenggak airnya itu mengangkat wajahnya. Dia memandang tajam pada Purna Keling. Perwira itu tersentak. Dia melihat sinar mata itu mengandung kekuatan dalam yang hebat. Maka dia menyadari siapa sebenarnya orang tua itu. Lalu dia buru-buru menunduk untuk menyembunyikan wajahnya agar tidak begitu kelihatan. Maaf Kisanak. Kalau memang Kisanak keberatan, aku tidak akan memaksa. Hanya aku ingin membuat persahabatan. Agar kalau suatu saat kelak kita bertemu, aku akan mudah memanggilnya. Percayalah, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah pengembara yang kebetulan lewat jalan ini. Sudahlah Kisanak, kau tidak perlu menyembunyikan dirimu. Kau pasti mempunyai urusan dengan orang-orang keraton itu. Kalau aku punya kemampuan sepertimu, mungkin aku pun akan menghajarnya. Oh iya, namaku Panjalin. Orang-orang desa ini biasa memanggilku Ki Panjalin. Oh, terima kasih Ki Panjalin. Namaku Purna Keling. Selamat tinggal Ki. Aku pergi dulu. Iya. Purna Keling segera meloncat naik ke punggung kudanya, kemudian memacu kuda itu. Ki Panjalin yang melihat itu hanya tersenyum. Lalu dia menenggak habis minumannya, kemudian meletakkan sekeping perak di atas meja dan melesat pergi ke arah larinya kuda Purna Keling. Aku tahu siapa Purna Keling.
Aku yakin dia pastilah Telik Sandi. Tapi Telik Sandi siapa? Ya, itu yang mesti aku ketahui. Dan yang berkuda tadi itu pastilah Rakai Mahisa. Tapi mau kemana mereka? Benar kalau begitu apa yang dikatakan oleh orang-orang keraton, bahwa putra Rakai Galuh pribadinya berlainan dengan Gusti Rakai Galuh sendiri, Rakai Mahisa. Akhir-akhir ini namanya sering dibicarakan orang. Aku ingin tahu siapa saja yang menjadi temannya. Aku curiga kitab-kitab pusaka yang selama ini hilang bersama mahkota biru karena orang-orangnya. Tapi kenapa Baginda Raja Rakai Panangkaran memberi tugas ini padaku? Kenapa tidak pada perwira lain yang masih muda? Aku yakin di keraton masih banyak kesatria yang handal. Tapi kenapa justru aku yang dipilih? Apakah karena aku mengetahui semua rahasia Rakai Galuh? Aku jadi rindu untuk bertemu dengan Rakai Galuh. Tapi belum sekarang. Nanti setelah semuanya selesai, aku baru menemuinya. Ki Panjalin yang ternyata utusan dari Prabu Rakai Panangkaran itu terus berloncatan dari pohon ke pohon mengikuti perjalanan Purnakeling. Dan ketika tiba lagi di sebuah desa berikutnya, tampak Ki Panjalin berjalan seperti biasa dan bertanya pada penduduk yang ditemuinya tentang arah Purnakeling yang mengejar Rakai Mahisa. Waktu terus bergulir seperti berputarnya dunia. Matahari telah menunaikan tugasnya dengan baik, berganti setiap waktu ke waktu. Malam berganti siang, dan siang pun pudar saat matahari tenggelam di ufuk barat. Tanpa terasa, saat menjelang purnama penuh pun akan segera tiba. Pada pagi hari sebelum malam purnama muncul, desa pesisir Karangrebung mendadak jadi ramai. Banyak orang berkeliaran di pesisir pantai. Cadar Perak dan Diah Ayu Pengukir yang telah tiba lebih dulu di desa itu menjadi bingung. Cadar Perak? Kenapa desa Karangrebung ini menjadi ramai seperti ini? Hampir seluruh penginapan penuh. Untung kita dapat penginapan lebih dulu, maka tidak ada yang curiga dengan kehadiran kita di sini. Apakah kau tidak curiga kalau yang membuat penuh penginapan dan rumah-rumah penduduk di sini adalah kaki tangannya Rakai Mahisa? Apakah kau berpikiran begitu? Iya, aku menaruh kesimpulan demikian karena aku yakin Rakai Mahisa tentulah tidak mau datang kemari sendirian. Mereka tentu takut kalau ini adalah jebakan. Apa maksudmu? Dia Ayu. Selama ini di pihak keraton, terutama pihak Rakai Mahisa, menduga Putri Cemani bersama Rangga Geni. Dan Rangga Geni dekat dengan kita. Bahkan mereka tahu bahwa Rangga Geni adalah kakang seperguruanmu. Jangan sebut-sebut hal itu, Cadar Perak. Rangga Geni bukan kakang seperguruanku lagi. Sabar dia, Ayu. Tenanglah, kau bisa mengatakan hal itu. Tapi apakah orang semuanya tahu dan mau menerima hal itu? Mereka menduga tentu tantangan Putri Cemani berdasarkan suruhan Rangga Geni. Sebagaimana dugaan kita, maka itu mereka punya kesimpulan bahwa Cemani tidak berdiri sendiri. Ada jago-jago yang diperhitungkan oleh Rakai Mahisa berdiri di belakang Cemani. Perhitunganmu mungkin benar. Tapi nanti malam, semuanya akan terbukti. Aku pun akan mengadakan perhitungan dengan Cemani. Dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Tahan amarahmu di Ayu. Jangan karena kebencian dan kecemburuan membuat kau kehilangan kendali diri. Lalu karena kesalahan sedikit itu, kau harus membayar mahal semuanya. Sabarlah. Tak baik menuruti kata hati. Karena kata hati sering dirasuki iblis jahat, selalu membakar dendam dan kebencian tak berujung. Kita lihat saja dulu semuanya. Apakah kau akan merusak rencana kita semula? Iya, maafkan aku. Rasanya aku memang belum bisa mengendalikan perasaanku. Agaknya kebencianku melebihi akal pikiran yang kumiliki. Maafkan aku, Cadar Perak. Dia, Ayu Pengukir. Aku tahu apa yang bergelora dalam hatimu. Aku bisa membayangkan betapa sakitnya hatimu, betapa kecewanya hatimu menerima kenyataan ini. Aku tahu betapa besar cintamu pada Rangga Geni. Kalau bukan karena cinta, tidak akan mungkin timbul kebencian dan dendam seperti itu. Ya, hati siapa yang tak akan duka? Hati siapa yang tak akan hancur dan luka kalau kekasih tercinta diambil orang lain? Aku juga dulu pernah merasakan hal itu. Aku pernah luka. Aku pernah hancur. Cintaku yang murni dan tulus dihancurkan begitu saja. Mahligai yang kubina berantakan karena gelombang cinta yang lain. Suamiku mengambil perempuan lain sebagai istrinya. Dia membagi cintanya dengan orang lain. Sedangkan aku tak bisa berbuat apa-apa. Hanya duduk dan bercerita dengan orang lain. Aku lantas dibuang dan terusir. Memang sakit menghadapi kenyataan itu, dia Ayu.
Tapi cukuplah hal itu aku ketahui sendiri. Cukuplah menjadi rahasia hidupku sendiri. Cadar perak, kenapa kau melamun? Tidak apa-apa, Dia Ayu. Aku hanya memikirkan kejadian nanti malam. Kalau memang Putri Cemani dan Rakai Mahisa berhadapan, sepasang suami istri yang sama-sama menyimpan dendam dan kebencian. Aku tak bisa membayangkan kejadiannya. Dan kalau Ranggageni juga berdiri di belakang Putri Cemani, bukankah akan terjadi pertarungan yang seru? Kalau memang itu kenyataannya, aku akan menuding Ranggageni. Aku akan mengatakan pada semua orang yang hadir di Karangrebung bahwa Ranggageni tidak lebih dari seorang pendekar cengeng yang menjadi hamba seorang perempuan rendah seperti Cemani. Apakah kau sampai hati untuk mengucapkan kata-kata seperti itu untuk kakang seperguruanmu? Jangan sesekali lagi kau mengucapkan kata-kata seperti itu, atau kita tidak berteman lagi. Dia bukan lagi kakang seperguruanku. Dia seorang murid murtad. Dia Ayu. Gejolak kebencian begitu dalam menghempas di karang hatimu, anakku. Baiklah. Aku tidak akan menyebut itu lagi. Aku tidak mau membuatmu menjadi murka dan menimbulkan kemarahan. Baiklah, untuk sementara waktu, Ranggageni adalah musuh kita. Meskipun kita tidak perlu bertanding dengannya. Kalau perlu, aku yang akan membunuhnya. Ranggageni memiliki ilmu yang sama denganku, maka aku akan bisa mengatasinya dengan pedang pelangi ini. Aku telah menguasai seluruh ajian pusaran dewa secara sempurna. Dan kalau dia selama ini selalu menemani Cemani dan meniduri perempuan rendah itu, maka dia tidak akan menjadi yang terhebat. Aku akan bisa Ayu, itu lihat. Ada serombongan lagi orang berkuda memasuki desa ini. Itu, mereka berada di depan sana itu. Iya, agaknya mereka orang-orang dari kalangan persilatan. Apakah Putri Cemani telah menyebarkan berita bahwa dia menantang Rakai Mahisa untuk bertarung di sini? Ataukah ada maksud lain atas kedatangan orang-orang itu di sini? Kita harus menyelidiki siapa mereka itu sebelum malam tiba. Karena kita juga harus tahu kedudukan mereka. Apakah mereka itu lawan atau kawan? Cadar perak, apakah kau masih berharap bahwa di sini akan ada kawan-kawan kita? Sudahlah. Semua yang ada di tempat ini adalah lawan. Kita tidak ada memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Mana mungkin ada orang-orang kita di sini? Ini bukan Karanggombak, Cadar perak, tapi Karangrebung. Sudahlah, nanti malam saja kita lihat siapa mereka dan berada di pihak mana mereka. Aku mau tidur dulu. Aku ingin nanti malam tubuhku segar. Karena kita bakal menghadapi orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi. Rakai Mahisa dan Naga Caling. Dan mungkin saja masih ada tokoh lain yang ikut terlibat dalam kejadian ini nanti malam. Kita sendiri tahu, Cemani bukan asli dari tanah Jawa Dipa. Mungkin dia minta bantuan orang dari negerinya yang memiliki ilmu sihir. Iya, kau benar, Dia Ayu. Tapi kalau kau ingin beristirahat, istirahatlah sendiri. Aku akan berkeliling dulu. Aku ingin melihat situasi. Dia Ayu Pengukir hanya mendesak lalu masuk ke dalam kamar penginapan. Sedangkan Cadar Perak turun ke lantai bawah. Perempuan itu duduk sendiri di ruang makan rumah penginapan itu. Tempat duduknya terlindung dari segala arah. Sementara itu, di kamarnya, Dia Ayu Pengukir bukannya tidur, tapi dia duduk bersemedi. Aku akan menggunakan kesempatan ini. Aku akan melihat situasi di daerah Karangrebung ini dengan ajian Besundari. Aku harus tahu, apakah Rakai Mahisa dan Putri Cemani sudah berada di tempat ini. Ramai sekali yang datang ke Karangrebung ini. Dan benar dugaan Cadar Perak, sebagian besar yang menginap di depan itu adalah orang Keraton Merakjingga. Mereka sengaja menggunakan pakaian biasa. Rupanya mereka tidak mau mencolok mata. Sengaja mereka menyamar. Rupanya yang tinggal di rumah sebelah sana yang datang tadi malam itu Perwira Pratisara dengan orang-orangnya. Tapi siapa laki-laki bertampang kasar itu? Apakah dia jago bayaran yang sengaja dipersiapkan oleh Rakai Mahisa? Oh, dia tidak sendiri. Ada seorang lagi. Tampaknya agak pendiam. Setelah melihat dan mendengar apa yang dilakukan Pratisara dan orang-orang di penginapannya, maka Dia Ayu Pengukir memandang dan mendengar ke tempat lain. Setelah itu semua dipandanginya dengan pandangan ajian Besundari. Setan alas. Rupanya Putri Cemani juga sudah berada di Karangrebung ini. Dia tinggal di ujung sebelah laut sana, di rumah seorang nelayan tua. Rupanya dia sengaja memilih tempat itu supaya bisa melihat siapa yang masuk ke desa Karangrebung. Kurang ajar perempuan satu itu. Kalau tidak ingin melihat kejadian nanti malam, kau akan kuserang saat ini juga. Kau akan kulumpuhkan sebelum malam menjelang tiba. Tapi
Mana Kakang Ranggageni? Aku tidak melihatnya. Sebaiknya ku teliti lagi semua rumah penduduk desa ini satu persatu. Dia Hayu Pengukir mulai meneliti satu persatu rumah para penduduk desa Karangrebuk dengan ajian besundarinya. Namun Ranggageni yang dicurigainya datang bersama Putri Cemani tidak juga kelihatan. Sampai akhirnya dia menarik ajian besundarinya. Semua rumah tidak ada. Kemana perginya dan bersembunyinya laki-laki kurang ajar itu? Sekarang ku tarik saja ajian ini. Kemana laki-laki itu? Apakah dia memang tidak bersama Cemani lagi? Aneh. Seharusnya dia berada di sini. Seharusnya dugaanku dan cadar perak benar bahwa semua ini adalah ulahnya untuk menantang Rakai Mahisa. Tapi kenapa dia tidak ada? Seluruh rumah penduduk dan penginapan ini kutelusuri dengan ajian besundari. Tapi dia tidak ada. Dan Rakai Mahisa pun agaknya belum datang. Hanya orang-orangnya saja yang sudah datang. Aku yakin surat yang dibawa prajurit itu pasti sampai ke tangannya. Apakah dia menjadi seorang laki-laki pengecut? Rakai Mahisa dan Naga Caling tidak kelihatan. Yang kulihat hanya orang-orang yang tidak kukenal. Cadar perak duduk sendiri di bawah. Agaknya dia mengintai siapa-siapa yang datang lagi ke desa ini. Di tengah asiknya, tiba-tiba dia Hayu Pengukir mendengar kerabuda di halaman penginapan. Maka perempuan itu buru-buru turun dari tempat tidurnya, kemudian mengintip ke bawah. Saat itu pintu kamarnya diketuk dari luar. Dia Ayu? Dia Ayu? Masuk saja. Pintunya tidak dikunci. Ada apa, Cadar Perak? Siapa yang datang di bawah itu? Agaknya mereka ramai sekali. Justru itulah aku naik kemari. Yang datang itu Rakai Mahisa. Rakai Mahisa? Dengan siapa dia datang? Entahlah, aku tidak mengenal mereka. Kecuali prajurit-prajurit itu. Ada seorang laki-laki setengah tua. Aku tidak mengenalnya. Apakah dia seorang tokoh rimba persilatan yang dibayar oleh Rakai Mahisa? Kemungkinan begitu. Tapi aku justru curiga bahwa laki-laki itu adalah Naga Caling yang menyamar. Naga Caling? Ya, kau benar. Bukankah Naga Caling itu bisa menjelma dan menyamar menjadi apa saja? Aku yakin itu mungkin Naga Caling. Sebaiknya kita lihat saja dari sini. Mau menginap di mana mereka? Dia Hayu Pengukir dan Cadar Perak mengintai ke bawah dari lubang kecil di bawah jendela kamarnya. Mereka melihat apa saja yang dilakukan oleh Rakai Mahisa dan orang-orangnya. Cadar Perak, mereka memasuki rumah besar di sebelah sana. Rupanya pemilik rumah itu sebangsa penjilat juga. Dia menerima Rakai Mahisa untuk menginap di rumahnya. Iya, sejak tadi aku memang melihat juragan itu masuk ke ruang bawah. Gayanya sangat berlebihan. Dia memesan meja sendiri tanpa mau duduk bersama orang lain. Cocok sekali kalau dia menjadi tuan rumahnya Rakai Mahisa. Lihat, itu gaya jalannya. Mendengar ucapan dia Hayu Pengukir yang penuh kebencian itu, Cadar Perak hanya menarik napas. Lalu dia bergerak dari tempatnya mengintai. Perempuan bercadar itu duduk di pembaringan. Dia menatap dia Hayu Pengukir yang masih mengintai ke arah rumah yang dimasuki Rakai Mahisa dan orang-orangnya. Dia Hayu Pengukir, jiwamu begitu penuh dengan dendam dan amarah. Aku tahu kau memiliki ilmu yang tinggi, yang mungkin jauh berada di atas tingkatan ilmu yang kumiliki. Tapi kau masih belum bisa menguasai diri, belum bisa mengendalikan amarahmu. Kalau memang kau bisa menahan semuanya, aku yakin kau akan menjadi seorang gadis yang mumpuni, yang tanpa tanding. Cobalah tenang dan bersikap bijak, jangan terlalu hanyut. Ya, aku tahu kau masih terlalu muda, tapi belajarlah mulai sekarang untuk mengekang dan mengendalikan hawa nafsu. Jangan suka bertindak adikang-adikung, tenanglah sedikit. Bagaimana aku bisa tenang, Cadar Perak? Kau lihat sendiri bukan? Betapa memuakkan tingkah laku mereka. Betapa sombongnya mereka. Apakah kita akan diam saja melihat itu semua? Kita memang tidak boleh tinggal diam. Tapi tidak boleh juga gerusa-gerusu begitu. Tenang saja. Yang lembut, Cadar Perak. Untukmu mungkin bisa. Karena selama ini kau menghabiskan semuanya di Candi Kalasan. Setiap hari kau membaca kitab dan pengetahuan tentang kedewaan. Kau melatih biksuni-biksuni dengan segala wejangan. Dan mereka adalah orang-orang biasa yang tidak mengenal kekerasan. Tapi aku lain. Aku dibesarkan dalam kekerasan. Aku tidak memiliki siapa-siapa. Aku tidak memiliki kasih sayang. Dan setiap hari aku dihadapkan dengan pelajaran ilmu silat.
Kalaupun Eyang Guru membimbing kami dengan wejangan dan petuah-petuah, itu tidak seperti yang kau berikan kepada biksuni-biksuni di Candi Kalasan. Dia Ayu, sedikit juga sama dengan yang banyak. Meskipun banyak kalau tidak dihayati dan dimengerti, maka akan sia-sia juga. Tapi sedikit kalau dilakukan dan dikerjakan dalam setiap kesempatan, maka akan menjadi baik. Aku yakin kau bisa menahan semuanya, asalkan kau mau melakukannya. Kau anak baik dan pintar. Aku yakin kau lahir dari keturunan yang baik. Belajarlah di Ayu. Tahan emosimu. Kau akan menjadi yang terbaik. Ya, sudahlah. Semoga saja kelak aku bisa melakukannya. Kau pasti bisa. Karena situasimu sangat mendukung. Kau selalu berhadapan dengan kejadian-kejadian untuk berlatih diri. Lain dengan orang-orang di Candi Kalasan itu. Mereka tidak pernah menerima dan mengalami kejadian yang seperti sekarang ini. Di sana mereka bisa. Tapi di luar aku meragukan kemampuan mereka. Sudahlah. Sekarang mari kita duduk-duduk di sini. Kita tunggu malam tiba. Waktu terus berjalan. Keadaan di pesisir Karangrebung semakin tegang. Semua prajurit Merak Jingga yang berada di daerah itu mulai berjaga-jaga. Rumah besar tempat tinggal Rakai Mahisa sudah dijaga. Dan ketika matahari hilang di balik bukit sebelah barat, keadaan semakin hening. Bulan purnama yang muncul dari balik laut disambut dengan lolongan anjing yang menyeramkan, membuat para penghuni Karangrebung semakin dicekam ketakutan dan kegelisahan. Semakin lama bulan yang bulat bundar itu semakin naik menyusuri kaki langit. Saat cahayanya mulai menerangi desa Karangrebung secara keseluruhan, di atas genteng rumah yang ditempati Rakai Mahisa tampak sebuah bayangan berloncatan. Bayangan itu begitu cepat dan sesaat kemudian hilang dari pandangan. Prajurit yang menjaga di belakang itu pasti sedang berjumbu dengan bayanganku yang kubuat. Aku sekarang bisa masuk dengan leluasa ke kamar Rakai Mahisa. Kamar itu tidak ada yang menjaganya. Aku yakin dia sudah bersiap-siap akan keluar mencariku. Sebaiknya aku masuk saja. Siapa di luar? Aku, Raden. Apakah kau Ratih? Iya, Raden. Masuk saja. Pintunya tidak terkunci. Selamat malam, Kakang Mahisa. Kau Cemani? Ya, aku Putri Cemani, istrimu, Kakang. Kenapa kau kaget, Kakang? Bukankah aku sudah menulis surat untukmu? Perempuan rendah. Mau apa kau sebenarnya? Kenapa kau menantangku? Mana Ranggageni? Aku akan berperhitungan dengannya. Kau jangan mencari Ranggageni di sini, Kakang. Ini soal kita berdua. Persoalan pribadi antara kau dan aku. Kurasa tidak ada persoalan lagi di antara kita. Kau telah mengkhianati aku. Kau telah lari dariku. Dan sejak itu hubungan kita sudah tidak ada lagi. Jangan seenakmu saja, Rakai Mahisa. Aku pergi darimu karena aku tidak tahan menanggung derita lagi. Kau terlalu menyakiti hatiku. Kau selalu bertindak sewenang-wenang atas diriku. Kau tidak pernah memberi sedikit pun kasih sayangmu. Cintamu kau taburkan kepada tiap perempuan. Kurang ajar. Tutup mulutmu. Kau jangan memutarbalikkan kenyataan. Kau sendirilah yang bersifat rendah. Kau serahkan dirimu pada laki-laki lain. Laki-laki rendah seperti Ranggageni. Ya, tidak serendah dirimu, Kakang. Kaulah yang patut disebut laki-laki rendah. Kau nodai semua perempuan. Kurang ajar. Jangan potong ucapanku. Sekarang aku akan membuka semua kejahatanmu. Aku tahu semua apa yang kau lakukan bersama Naga Cali. Dan apa yang sedang kalian susun bersama. Jangan terlalu lancang, Cemani. Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa kau sekarang? Aku tahu bahwa di hadapanku adalah Rakai Mahisa, putra Rakai Galuh, putra mahkota Merak Jingga. Kurang ajar. Kau terlalu lancang, Cemani. Kau tahu apa akibatnya berlaku kurang ajar padaku? Kau akan mati sendiri. Kalau dulu, aku mungkin takut padamu. Tapi sekarang, jangan harap kau bisa melakukan apa-apa padaku. Jangan mimpi, Rakai Mahisa. Naga Caling saja tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah terusir dari Merak Jingga. Kini dia lari dalam wujudnya yang sebenarnya. Rakai Mahisa tersentak kaget. Ditatapnya Putri Cemani dengan pandangan tajam. Lalu terdengar dia mendengus. Perlahan tangannya merabat tombak rogo sukma yang terselip di balik bajunya.
Jangan bohong di hadapanku, Cemani. Aku tahu siapa dirimu. Apa untungnya aku berbohong di hadapanmu, putra mahkota yang terhormat? Kurasa aku justru rugi melakukan kebohongan itu. Nah, sekarang aku datang padamu, ingin menuntut balas atas segala perlakuanmu padaku selama aku bersamamu. Tapi sebelum itu, aku ingin katakan padamu bahwa aku saat ini, aku sedang mengandung anakmu, darah dagingmu. Bangsat, manusia rendah, perempuan rendah. Jangan kau katakan itu padaku. Jangan kau katakan bahwa kau mengandung darah dagingku. Jangan bohong di hadapanku, Cemani. Aku tahu siapa dirimu. Apa untungnya aku berbohong padamu? Justru aku merasa rugi melakukan kebohongan itu. Nah, sekarang aku datang padamu untuk memperhitungkan semuanya padamu. Aku menuntut balas atas segala perbuatanmu padaku selama ini. Tapi sebelum itu, aku ingin katakan padamu bahwa saat ini aku sedang mengandung anakmu, darah dagingmu. Bangsat, perempuan murah, perempuan rendah. Kau telah berlaku kurang ngajar. Kau telah ternoda. Masih juga kau berani mengatakan hal seperti itu padaku. Jangan kau katakan bahwa kau mengandung anak darah dagingku. Dan kalau kau mengandung, itu anak haram. Anakmu bersama Rangga Geni, keparat itu. Bukan denganku. Kau tak pantas mengaku mengandung karena diriku. Baik, bunuh kau. Rakai Mahisa, aku sudah menduga bahwa kau tidak akan mengakuinya. Karena aku tahu laki-laki macam apa dirimu itu. Di dalam keraton Merakjingga, kau adalah seorang laki-laki terhormat. Tapi di sini, jangan harapkan ada orang yang mau menghormatimu. Maka itu, aku memanggilmu kemari biar aku mudah membunuhmu. Sebab di dalam keraton, terlalu ramai yang membantumu. Terkutuklah kau, Cemani. Dan kau akan menyesal selama-lamanya. Kau akan kusiksa di dalam kamar ini. Lalu tubuhmu akan kuberikan kepada prajuritku. Rakai Mahisa, kalau dulu mungkin kau akan bisa menjatuhkanku. Tapi sekarang, akulah yang akan membunuhmu. Putri Cemani mengeluarkan ilmunya, tubuhnya berputar dengan cepat, menyerang Rakai Mahisa. Tapi Rakai Mahisa yang telah menguasai berbagai ilmu silat tingkat tinggi itu, dengan mudah mengelak dan balas menyerang dengan ganas. Tombak rogo sukmanya menyambar ke arah lambung Cemani, membuat perempuan cantik itu melesat ke atas, menjebol atap bangunan. Jangan kau anggap aku akan melepaskanmu begitu saja. Aku akan membunuhmu, Cemani. Akan ku kejar kau sampai kemanapun. Kau tidak akan bisa lepas dari tanganku, perempuan rendah. Rakai Mahisa mengejar Putri Cemani yang melesat keluar. Sesaat kemudian keduanya berhadapan di atas wuwungan. Tepat pada saat itu juga, di kiri kanan mereka berloncatan beberapa orang dengan senjata di tangan. Cemani, lihatlah. Kau sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri. Tempat ini telah dikepung oleh orang-orangku. Dan kau akan mati. Menyesal pun kini tidak ada gunanya lagi, Cemani. Rakai Mahisa, bagiku tidak ada penyesalan. Dan aku tidak punya niat sedikit pun untuk melarikan diri. Percuma kau menggunakan orang-orangmu, karena mereka akan mati bersama-sama dirimu. Dengarlah lolongan anjing-anjing itu. Merekalah yang akan mengantar arwahmu ke neraka. Mengantarkan dirimu ke hadapan dewata penyiksa. Dan kau akan disiksa. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Rakai Mahisa. Kecuali kau mau mengaku anak dalam perutku ini. Jangan kau katakan anak itu anakku, Cemani. Sudah berapa lama kau meninggalkan istana? Meninggalkan diriku? Kau pergi bersama Rangga Geni. Kenapa kau tidak mengakui saja bahwa anak itu adalah hasil hubunganmu dengan Rangga Geni? Jangan mengatakan itu anakku. Rangga Geni terlalu suci dan terhormat untuk melakukan kebejatan. Aku dan dia tidak pernah melakukan apa-apa. Ingatlah, di saat aku pergi, kau telah menguasai seluruh diriku. Dan inilah hasilnya. Kenapa kau mesti menolak kenyataannya, Rakai Mahisa? Aku istrimu.
Dan dalam perutku ini adalah anakmu. Kau memang perlu dibunuh, Cemani. Apa yang kau lakukan, Rakai Mahisa? Kenapa kau berkelahi seperti itu? Nah, sekarang tibalah saatnya kematian. Rakian, serahkan dia padaku. Pratisara, kau jangan ikut campur urusanku. Minggirlah. Maaf, ini menyangkut kerajaan. Memusuhi Rakian Mahisa sama artinya memusuhi keraton. Maka itu, kamilah lawanmu. Kurang ajar kau. Bagus, Pratisara. Bunuh dia. Aku muak mengotori tanganku dengan cara perempuan rendah seperti itu. Hei, kalian berdua, bantu Pratisara biar urusan ini menjadi cepat selesai. Baiklah, Rakian. Aku juga akan membantumu, Pratisara. Rakai Mahisa, pengecut kau. Putri Cemani tidak punya kesempatan untuk menyerang Rakai Mahisa karena Pratisara, Ki Manik Tunggal dan Ki Ganda Pakuwesi telah mengurungnya dengan ketat. Mau tidak mau, Putri Cemani melayani ketiga pengawal Rakai Mahisa itu. Pertarungan menjadi semakin seru. Putri Cemani melenting turun ke bawah, lalu mereka bertarung di halaman depan rumah besar itu. Jangan mimpi kau membunuhku, Cemani. Sekarang hadapilah mereka bertiga itu dulu. Kalau kau sanggup mengalahkan mereka, maka kau boleh melawanku. Karena kuanggap kau sudah layak untuk menantang. Tawa Rakai Mahisa dari atas wuwungan rumah itu membuat darah Cemani mendidih. Wanita itu semakin kalap, geraknya semakin cepat. Pukulannya mendatangkan hawa maut, membuat ketiga lawannya menjadi berhati-hati. Sementara itu, tak jauh dari tempat pertarungan, Cadar Perak dan Diah Ayu Pengukir tampak duduk bersembunyi. Mata mereka mengawasi pertarungan, sesekali melihat ke arah Rakai Mahisa yang berdiri di atas wuwungan, seperti arca batu disiram cahaya purnama. Rakai Mahisa bertindak curang. Dia tidak berani menyelesaikan persoalan secara pribadi. Dia menyuruh orang-orangnya untuk mengejar Putri Cemani. Laki-laki pengecut. Aku tidak menyangka kalau dia mempunyai sikap pengecut. Oh ya, Cadar Perak. Apakah kau yakin dengan ucapan Putri Cemani bahwa dia mengandung sebelum bisa memastikan? Tapi kalau mengambil kesimpulan dari waktu yang lalu, saat kau bertemu dengannya, maka aku sedikit yakin kalau dia memang mengandung. Lalu, apakah anak itu? Ya, anak Ranggageni, begitu? Untuk membuktikannya kebenarannya, perlu waktu. Untuk menyangkal bahwa itu bukan anak Ranggageni, juga perlu waktu. Tapi kenapa dia mengatakan pada Rakai Mahisa bahwa Ranggageni terlalu terhormat dan suci untuk melakukan itu? Bukankah itu berarti bahwa Ranggageni tidak melakukan apa-apa? Entahlah dia, Ayu. Aku jadi bingung menghadapi ini semua. Aku belum mengenal keseluruhan tentang diri Putri Cemani. Karena kita tidak melihat Ranggageni bersamanya, bisa saja dia bermaksud lain. Bagaimana kalau kita bantu Putri Cemani? Setelah itu baru kita tanyai tentang Ranggageni dan tentang hubungannya dengan Ranggageni. Sabar dia, Ayu. Kita lihat dulu sampai di mana kemampuan yang dimiliki oleh Cemani. Bukankah kau mengenal jurus-jurus yang dimainkannya itu? Iya, dia memainkan jurus pusaran dewa. Mampus kalian semua! Setan, dia memukul pundakku. Ki Ganda Pakuwesi, itulah yang bernama Cemani, yang membunuh anak buahmu beberapa hari yang lalu. Katanya kau ingin menangkap dan memperkosanya. Ayo lakukanlah. Oh, jangan menyindirku, Pratisara. Nanti kau yang akan menjadi musuhku. Ki Ganda,
Kenapa kau marah pada Pratisara? Ayo kita gempur terus dia. Kita ringkus perempuan itu. Iya. Iya, benar Ki Manik Tunggal. Kenapa kau marah padaku? Bukankah kau pernah mengatakan hal itu padaku? Sekarang ada kesempatan. Ayolah. Baiklah, aku akan membuktikan ucapanku. Karena merasa disindir, Ki Ganda Pakuwesi menyerang ke arah Cemani dengan ilmu andalannya. Kedua tangannya berputar, sepasang pukulan ganda terasa menyambar. Putri Cemani berkelip. Pada saat itulah, datang pukulan Pratisara dan Ki Manik Tunggal. Putri Cemani tersendak. Dia berputar dan meloncat ke atas, lalu turun di tempat kosong dengan tenang. Kau tidak akan lolos dari tanganku, perempuan rendah. Kau harus menebus kematian anak buahku. Rupanya kau bosan hidup. Tidak disangka, Putri Cemani memiliki ilmu yang begitu hebat dalam waktu yang singkat. Aku yakin kalau dia terus berlatih dalam beberapa waktu yang akan datang, dia akan menggemparkan tanah Jawa Dwipa ini. Putri Cemani memainkan jurus aneh. Aku belum pernah melihat jurus seperti itu. Tenaga yang digunakannya adalah tenaga pusaran dewa. Tapi gerak menghindarnya dengan berputar begitu bukan gerakan ilmu silat dari Kakang Rangga. Apakah dia memiliki guru baru? Atau ilmu itu ciptaan Kakang Rangga yang diturunkan pada Cemani? Aku seperti mengenal jurus yang digunakan Putri Cemani untuk menghindar. Jurus itu sama dengan yang kumiliki, tapi jarang kupergunakan. Kenapa dia bisa memainkannya? Apakah dia mencari ilmuku? Tapi tidak mungkin. Rasanya aku tidak pernah menggunakan ilmu itu di hadapannya. Lalu siapa yang mengajarinya? Aneh. Siapa yang mengajarkan ilmu putaran Trisula itu padanya? Agaknya Putri Cemani banyak sekali menyimpan rahasia. Kenapa kau mundur, Putri Cemani? Apakah kau akan menyerah? Kalau begitu, ikatlah tanganmu dengan tali akar pohon ini, dan aku akan menggiringmu pada rakyat. Jangan bicara sembarangan, Pratisara. Jangan harap kalian bisa melumpuhkan diriku. Sekarang bersiaplah kalian untuk mati. Aku akan menggunakan ilmu yang diajarkan Kirata Kencana. Aku akan hancurkan mereka dengan putaran Trisula. Putri Cemani memutar tangannya, lalu dua jari tengahnya ditekuk, tiga jarinya yang lain membentuk Trisula, dan dengan erangan panjang, Putri Cemani menyerang ke arah tiga lawannya. Jangan harap kalian bisa lolos dari kematian. Setan. Untung aku bisa menghindar. Kalau tidak, jantungku ditembusnya. Untung dadaku hanya luka sedikit. Setan! Kubunuh kau! Kaulah yang harus mampus. Tahan! Pengecut! Curang! Kenapa kau baru turun sekarang? Kenapa tidak sejak tadi kau turun, laki-laki pengecut? Cemani, aku sudah muak melihat gayamu. Sekarang kuharap kau tidak menyesal dengan kematian. Jangan banyak omong, Rakai Mahisa. Aku datang kemari dan menantangmu, bukan untuk mendengar ucapanmu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku mengandung, dan anak itu adalah darah dagingmu. Biar semua orang tahu bahwa kalau anak ini kelak lahir, dia mempunyai bapak. Meskipun bapaknya adalah seorang manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan kedua, aku ingin membunuhmu. Itu saja, Rakai Mahisa. Cemani, jangan mimpi. Anak itu tidak akan lahir. Tombak Rogo Sukmaku ini akan membunuhnya dan membunuh dirimu. Lihatlah.
Suara Rakai Mahisa yang keras membuat Putri Cemani tersentak. Dengan serta-merta, dia melihat ke arah ujung tombak Rogo Sukma. Saat itu pula, tombak itu mengeluarkan cahaya putih. Cahaya yang bisa mempengaruhi hati yang melihatnya. Putri Cemani terkesima. Cemani, tunduklah. Tunduklah padaku. Ayo, duduklah. Duduklah. Aku tahu kau begitu lelah setelah bertarung. Ayo duduklah. Kuharap kau tidak akan membantah. Duduklah. Iya Kakang Mahisa. Aku memang lelah. Aku capek Kakang. Iya, aku akan duduk Kakang. Temanilah aku. Ya, kau memang lelah. Duduklah. Duduklah dengan tenang. Aku akan memelukmu dan membawamu beristirahat. Ayo, duduklah. Kendorkan semua tenagamu. Jangan terlalu tegang. Ayo sayang. Putri Cemani tidak berdaya. Dia telah terpengaruh sinar gaib tombak Rogo Sukma. Jiwanya melayang entah kemana. Perasaan lelah tiba-tiba mempengaruhi perasaannya. Perlahan Putri Cemani duduk mengikuti perintah Rakai Mahisa. Dan pada saat itulah, Rakai Mahisa meloncat menghunjamkan tombak Rogo Sukma itu ke arah Putri Cemani. Mampus kau perempuan rendah. Iya. Yang genting bagi Putri Cemani saat tombak Rogo Sukma hampir menyentuh kepalanya. Saat itu pula, sebuah bayangan berkelabat amat cepat menyambar tubuh Putri Cemani dan menghantam tombak Rogo Sukma. Ledakan dahsyat terjadi, membuat tubuh Rakai Mahisa bergulingan di tanah. Ada darah merah mengalir di sela bibirnya. Seorang laki-laki yang kejam. Seorang suami yang tidak memiliki tanggung jawab. Kau memiliki tangan besi, Rakai Mahisa. Kau tidak setenang dan segagah Ramandama. Siapakah orang tua? Kenapa kau mencampuri urusanku? Ya, aku orang tua. Aku adalah orang yang amat dilupakan. Aku orang buangan. Aku tidak pernah diingat dan dikenal lagi. Kau pun naganya telah begitu melupakan diriku. Padahal dulu akulah orang yang suka menimang dan memanjakanmu di belakang keraton Merakjingga. Tapi kini semuanya melupakan diriku. Jangan ngomong ngantur orang tua. Ayo, sebutkan namamu. Aku pantang membunuh orang tanpa mengenal namanya. Ayo, sebutkan namamu. Oh, begitukah Rakian? Begitukah sifat seorang putra mahkota? Bisakah sepak terjangmu dijadikan tauladan rakyat negeri ini? Kau tidak sama dengan Ramandang. Kau selalu mendahulukan perasaan daripada pikiran. Tindakanmu terlalu adikku. Jangan banyak mulut. Baiklah, kalau kau tidak mau menyebutkan namamu, jangan salahkan kalau aku membuang mayatmu ke kali. Kau terlalu kasar, Rakai Mahisa. Seharusnya kau tidak lakukan itu. Seharusnya kau terima Putri Cemani ini kembali padamu. Apakah kau terlalu sampai hati untuk membunuhnya? Padahal dia sedang mengandung anakmu. Dalam perutnya ada darah dagingmu, penerus tahta Merakjingga. Diam! Diam! Kau kejam dan kasar, Rakai Mahisa. Orang tua itu yang tak lain adalah Kirata Kancana, berputar menghindari serangan Rakai Mahisa yang ganas dan cepat. Ilmu gerakan menghindar yang dilakukannya membuat cadar perak tersentak di persembunyiannya.
laki-laki ini guru Putri Cemani. Agaknya dia amat menguasai ilmu menghindar putaran Trisula. Oh, aku yakin jurus-jurus Rakai Mahisa tidak akan bisa menyentuhnya. Siapa dia? Aku seperti mengenalnya. Dia seperti tidak begitu asing bagiku. Apakah dia... Oh, aku jadi pusing sendiri. Oh, dia Kirata Kencana, si pandai emas itu. Ternyata dia memiliki ilmu yang tinggi. Dia menggendong Putri Cemani, tapi masih bisa menghadapi Rakai Mahisa. Luar biasa. Tapi dia tidak boleh celaka. Di lidahnya tersimpan rahasia hidupku. Sebaiknya ku bantu dia. Cadar perak. Dia Kirata Kencana yang kuceritakan. Dialah si pandai emas itu. Dan aku harus membantunya. Dia tidak boleh celaka, Cadar perak. Dirinya menyimpan banyak cerita tentang kedua orang tuaku. Aku akan membantunya. Iya, aku juga seperti mengenal. Kita memang harus membantunya. Diah Ayu dan Cadar Perak keluar dari persembunyiannya. Mereka melangkah hati-hati di antara orang-orang Merak Jingga yang mengepung tempat itu. Para prajurit yang menyamar sebagai orang biasa itu tidak curiga. Mereka asyik melihat pertarungan di depan mereka. Sementara Kirata Kencana masih terus berloncatan menghindari serangan Rakai Mahisa sambil menggendong Putri Cemani. Rakai Mahisa memiliki ilmu yang luar biasa. Tapi sepertinya banyak aliran hitam yang mengalir di dalam darahnya. Serangannya ganas dan terlalu licik. Aku harus hati-hati terhadap tombak itu. Sinarnya bisa melumpuhkan diriku. Pengaruhnya amat kuat. Lumpuh kau orang tua bodoh! Tenang, Kirata Kencana. Aku datang membantumu. Kau agaknya melupakan diriku, Rakai Mahisa. Apakah sinar purnama itu membuat wajahku menjadi semakin cantik? Jadi kau pangling? Hah? Oh, Cempaka. Kita bertemu lagi. Kau bereskanlah dulu pangeran muda itu. Aku akan menyadarkan Putri Cemani. Hei, jangan lari! Jangan harap kau bisa mengejarnya, Rakai Mahisa. Rakai Mahisa membatalkan niatnya untuk mengejar Kirata Kencana. Dia terpaksa bersatu ke belakang menghindari serangan Cadar Perak. Keadaannya menjadi semakin riuh. Para prajurit Merak Jingga mencabut senjata mereka masing-masing. Kurang ajar. Aku akan membunuh kalian berdua. Kalian rupanya selalu mengganggu kesenanganku. Ya, aku akan selalu mencampuri urusanmu sebelum kau mati, Rakai Mahisa. Dendamku padamu belum terbalaskan. Kau tidak akan bisa hidup tenang. Dia, ayo, tinggalkan tempat ini. Susul Kirata Kencana. Temui dia. Dia tidak boleh pergi. Kita harus menanyainya. Kejarlah sebelum terlambat. Tapi kau bagaimana? Jangan hiraukan aku. Aku bisa mengatasi ini. Nanti aku akan menyusulmu. Carilah Kirata Kencana. Biarkan mereka menjadi bagianku. Baiklah. Kau tunggulah sebentar. Aku akan segera kembali. Tahan dia! Tahan! Antisara mencegah kepergian Diah Ayu Pengukir. Namun perwira muda itu kurang waspada. Dia tidak menyadari kalau Diah Ayu menyerangnya lebih dulu, sehingga dia jatuh bergulingan di tanah. Sedangkan Diah Ayu melesat pergi. Kalian bodoh! Ayo, kita serang dan bunuh Cadar Perak ini. Biar cepat tuntas pekerjaan kita. Setelah itu, kita cari mereka. Baiklah, rakyat. Orang-orang pengecut. Tak kusangka para prajurit Merak Jingga mempunyai nyali yang kecil dan jiwa yang pengecut. Tapi jangan kira aku takut. Majulah kalian semua.
Suara cadar perak yang tajam membuat orang-orang di sekitarnya bergetar. Pratisara, Ki Manik Tunggal, dan Ki Ganda Pakuwesi terdiam. Namun beberapa saat kemudian, ketiganya segera mencabut senjatanya masing-masing dan menyerang ke arah cadar perak. Cadar perak mengeluarkan senjata. Trisula perak yang selama ini terselip di balik bajunya membantunya menghadapi Rakai Mahesa dan ketiga pembantunya. Dan cadar perak mulai memainkan jurus-jurus simpanannya. Geraknya semakin lincah. Pamor senjatanya berkilauan ditimpa cahaya purnama. Pratisara, Ki Manik Tunggal, dan Ki Ganda Pakuwesi hampir tidak berani beradu senjata. Mereka hanya menghindar dan sesekali menyerang. Gila, apakah setinggi ini kemampuan cadar perak? Selama ini, aku hanya mendengar namanya disebut-sebut oleh waktu pergi dan saling beserta orang-orang. Ternyata dia memiliki senjata pusaka yang ampuh. Kalau itu, aku harus menggunakan ajian Sukma dan Anjalin Sukma. Cadar perak, lihatlah padaku. Cadar perak tersentak, dia menoleh ke arah Rakai Mahesa. Saat itulah tombak Rogo Sukma mengeluarkan cahaya putih. Namun cahaya itu menghantam cadar yang menutupi wajah cadar perak, membuat sinarnya membalik. Rakai Mahesa, pengaruh senjatamu tidak ada artinya bagiku. Setan, cadarnya itu membalikkan sinar tombakku. Aku harus membuka cadarnya lebih dulu. Aku harus merampas cadar itu. Dan aku juga ingin lihat apa bentuk wajah yang tersembunyi di balik cadarnya. Ayo, Pratisara, Ki Manik, dan Ganda Pakuwesi. Kita serang dia bersamaan. Rakai Mahesa mulai memainkan jurus-jurus ampuh yang diambilnya dari kitab-kitab pusaka yang dipelajarinya. Tubuhnya semakin cepat bergerak. Dia berusaha merampas cadar yang menutupi wajah cadar perak. Sedangkan dari sudut lain, Pratisara dan kedua temannya menyerang juga dengan tak kalah cepatnya. Kalau begini terus-terusan, aku akan celaka sendiri. Mereka menyerang. Dan Rakai Mahesa berusaha merampas cadarku. Sebentar lagi kau akan kulumpuhkan cadar perak. Berdoalah kau. Berdoalah pada Dewata agar kau diselamatkan. Ayo, tangan aku dia. Serangannya semakin ganas dan cepat. Cadar perak terkejut saat Rakai Mahesa memapaki serangannya. Keduanya bertemu di udara. Tangan Rakai Mahesa menampar puntung cadar perak, sedangkan Trisula di tangan cadar perak menusuk dada Rakai Mahesa. Keduanya terpental. Cadar perak, lihatlah betapa senjatamu tidak membunuhku. Luka ini sebentar lagi akan tertutup. Ketahuilah, aku telah memiliki ajian langgeng hidup. Punggungku panas sekali. Gila. Trisulaku hanya membuat dia luka dan tidak bisa membunuhnya. Dia telah menguasai ilmu langgeng hidup. Apakah dia telah mendapatkan kitab mantra negeri bumi? Celaka kalau begitu.
dia akan menjadi semakin ganas. Punggungku nyeri sekali. Sebentar lagi ajalmu akan tiba, Cadar Perak. Radisara, habisi dia. Kita cincang tubuhnya di sini. Malam ini juga. Baik, Rakyat. Ki Ganda, ayo lampiaskan kekesalanmu. Kurang ajar. Ayo terus. Ayo kalian semua. Mari kita habisi dia. Lampiaskan dendam kalian selama ini pada manusia usil ini. Biar dia tahu bahwa perbuatannya itu akan membuatnya menjadi seperti ini. Ayo, kita serang beramai-ramai. Cadar Perak berusaha menghindar dari serangan orang-orang Rakai Mahesa yang jumlahnya lebih dari 30 orang itu. Dia bergulingan di tanah, bajunya menjadi kotor, darah mulai keluar dari mulut dan hidungnya. Dewata Agung, ampunilah segala dosa-dosaku. Hari ini aku harus mati di sini, mati seperti seekor binatang. Ayo serang terus. Desak terus ke sudut rumah itu. Kita bunuh dia dalam keadaan terjepit seperti seekor binatang. Lalu besok kita buatkan sebuah alun-alun mereka. Ayo, serang terus. Selamat menikmati kematian Cadar Perak. Serang terus. Desak terus. Hari ini tamatlah riwayatku. Oh, Rakai Galuh, malam ini aku akan mati di tangan putramu. Aku akan mati dengan kelicikan Rakai Mahesa. Oh, punggungku tergores senjata. Cadar Perak berusaha menghindar dari serangan orang-orang Rakai Mahesa yang jumlahnya lebih dari 30 orang. Cadar Perak bergulingan di tanah, bajunya menjadi kotor dan robek-robek. Darah mulai keluar dari selang mulut dan hidungnya. Dewata Agung, ampunilah segala dosa-dosaku. Hari ini aku akan mati di sini, mati seperti seekor binatang yang tak ada harganya. Ayo, serang terus. Dia mati di sana. Kita jepit dia. Jepit seperti seekor binatang. Lalu besok kita pajang tubuhnya di alun-alun rakyat. Ayo, serang terus. Cadar Perak, selamat menikmati kebahagiaanmu. Ayo, desak terus. Dia tayahan. Malam ini tamatlah riwayat hidupku. Oh, Rakai Galuh, malam ini aku mati di tangan putramu dan orang-orangnya. Oh, kau tidak pernah merasakan dan menyaksikan penderitaanku. Oh, aku akan mati dalam kelicikan putramu. Rupanya beginilah kau mendidik putramu, Rakai Galuh. Punggungku tergores senjata. Suara teriakan yang panjang dan keras itu membuat prajurit Rakai Mahesa yang siap membunuh Cadar Perak tersentak kaget. Namun belum hilang rasa kaget mereka, tubuh mereka tiba-tiba melayang dan berpentalan terhempas pukulan dahsyat. Rakai Mahesa bergulingan di tanah. Di tengah-tengah mereka berdiri sesosok tubuh dengan balutan baju berwarna putih dan rambutnya yang panjang berwarna putih berkibaran di tiup angin malam, membuat sosok itu tampak angker. Dan di dekat kakinya
Jangan para tergeletak tak berdaya. Rakrian, dia yang menyebut dirinya Satria berambut putih. Satria berambut putih. Kejahatanmu semakin hari semakin parah, Rakai Mahisa. Seharusnya kau memberi wejangan dan pengayuman pada rakyat kecil dan pada orang-orang di tanah Merak Jingga ini, bukan malah memusuhi dan menghancurkan mereka. Jangan besar mulut di sana. Sebenarnya aku kemari ingin mencari dan menangkapmu karena kau telah mengganggu pekerjaan para prajurit Merak Jingga. Pekerjaan mereka yang mana yang aku gagalkan? Aku tidak pernah mencegah sebuah perbuatan baik yang benar-benar dilakukan karena tuntutan kerajaan atau pemerintahan. Jangan bersembunyi, hai kesatria berambut putih. Jangan sombong kau. Kau tentu masih mengenal perwiraku yang di dekatku ini. Pekerjaannya lah yang kau hancurkan. Dia bukan perwira keraton Merak Jingga. Dia adalah penjahat. Dia ingin menghancurkan kelompok pengemis tongkat emas. Dia ingin membunuh orang-orang yang tidak berdosa dan tidak ketahuan apa salahnya. Siapa bilang pengemis tongkat emas tidak bersalah? Mereka adalah kelompok pemberontak. Aku curiga dan takut. Justru yang mengatakan pemberontak itulah yang sebenarnya pemberontak. Kurang ajar. Kau terlalu lancang. Aku ingin membuktikan kelancanganmu. Mahisa ingin orang menyerang menggunakan tombak Rogo Sukma. Rangga kini berkelip dengan cepat. Tubuhnya yang dingin berputar seperti segumpal kapas diterpangkan angin. Tiap kali tombak Rogo Sukma menyerang, tiap kali itu juga tubuh Rangga kini berputar dan berjempaitan dengan indah. Tombak para pun setengah sadar menyaksikan gerakan itu terkagum-kagum. Gerakannya begitu indah dan aku seperti mengenal suaranya. Aku seperti masuk ke tengahnya. Ya, wajahnya mirip sekali. Tapi tidak mungkin gerakannya akan berubah dalam waktu yang lama. Tidak mungkin hanya gerakannya akan menjadi putih seperti perak begitu. Dalam waktu tidak begitu lama. Tidak mungkin. Aku sakit sekali. Kulitnya kebanyakan tenaga itu. Aku banyak sekali yang kuat. Keluarkan semua kemampuanmu, Satria rambut putih. Aku ingin tahu apa kebisaanmu. Ayo, keluarkan semuanya. Kau akan mati di tanganku. Tombak pusakaku ini akan mengirimmu ke neraka. Dan kau akan menderita karena kau akan kusiksa. Rakai Mahisa, jangan kau katakan bahwa itu tombak pusaka milikmu. Itu tombak Rogo Sukma milik sang ratu penguasa negeri Segoro Banyu yang dicuri oleh naga Caling. Tutup mulutmu. Ini milikku. Jangan kau katakan seenak perutmu. Rakai Mahisa, seorang maling tidak akan berteriak maling. Dan seorang pencuri tidak akan pernah mengakui segala perbuatannya. Meskipun bukan kau yang mencurinya dari negara Segoro Banyu, tapi naga Caling dan dirimu adalah sama. Kau adalah pengabdi naga Caling, pengabdi siluman Caling. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Dia mengetahui semuanya apa yang kulakukan bersama naga Caling. Dia tahu siapa naga Caling. Siapa dia sebenarnya? Tapi sepertinya aku pernah melihat wajahnya. Tapi apakah mungkin dia? Apakah dia akan berubah begitu cepatnya dalam beberapa waktu? Rakai Mahisa, malam ini kau harus menebus semua dosa-dosamu. Dan aku akan membawamu pada sesepuh pengemis tongkat emas. Ataupun pada Ramandamu Gusti Prabu Rakai Galuh. Selesai mengucapkan kata-katanya, Rangga kini segera menyerang Rakai Mahisa dengan cepat. Tubuhnya mencelat bagaikan kilat, menyambar bagian tubuh Rakai Mahisa yang telak.
Rakai Mahesa terkejut dan buru-buru memutar tombaknya untuk melindungi dirinya. Namun tombak Rangga Sukma tidak bisa berbuat banyak terhadap Rangga Keling. Kemudian serangan Rangga Keling mengenai pundak dan dadanya. Sekarang bersiaplah untuk kulumpuhkan dan kubawa ke hadapan Ramadamu. Lalu kemudian kita sama-sama ke tempat kelompok pengemis tongkat emas. Kau harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan mereka. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Sudah banyak pengemis-pengemis yang tidak berdosa yang tewas karena ulahmu. Bersiaplah Rakai Mahesa. Sejak tadi dia begitu enteng menyebut namaku, menyebut nama Rama Prabu. Dia begitu dekat sekali agaknya denganku. Tapi aku tidak mengenalnya. Dadaku sakit sekali. Dia menotok urat tanganku. Kurang ajar. Dia begitu hebat, sangat cepat. Dia dengan mudah bisa menumpukan Rakai Mahesa. Siapa dia sebenarnya? Aku jadi penasaran. Mau apa kalian semua? Apakah kalian akan membantu putra mahkota ini? Apakah kalian akan membelanya? Baik, aku memberi kesempatan pada kalian untuk maju membelanya. Ayo Pratisara, majulah. Aku rasa kau masih mempunyai keberanian. Dan kalian berdua, dan kau juga Kimanik Tunggal. Kalau kau masih penasaran padaku, karena kekalahanmu di Desa Gladu beberapa hari yang lalu, majulah. Aku akan mematahkan tanganmu sebagai kenang-kenangan dariku. Ayo, majulah. Hup. Aduh, sampean tuh dari mana, Bu? Pergi kok lama banget. Curiga lagi. Beli obat sakit kepala. Buat jaga-jaga loh, Pak. Wah, cocok kalau gitu. Waduh, Pak. Sekarang obat sakit kepala itu mereknya macem-macem loh, Pak. Nah terus, Ibu beli yang mana? Ya yang biasanya, Oskadon. Wah, cocok kalau itu. Nggak usah ngomong, nggak usah ragu-ragu. Kalau perlu obat sakit kepala, pilih saja Oskadon. Soalnya Oskadon itu cepat kerjanya. Oskadon juga aman loh, Pak. Nggak bikin ngantuk, nyeri lambung, dan nggak bikin jantung deg-degan. Ya kan, Pak? Wah, ngerti juga sampean, Bu. Ya tentu dong. Makanya saya pilih Oskadon. Oskadon, sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Angga kini mengembangkan kedua tangannya, memberi kesempatan pada musuhnya untuk maju membela Rakai Mahesa yang sempoyongan. Namun tak satu pun yang melangkah maju. Semuanya saling pandang. Begitu juga dengan prajurit yang ada di dekat mereka. Kenapa kalian diam? Ayo serang dan bunuh dia! Suara Rakai Mahesa yang keras membuat para prajuritnya tersentak. Pratisara seperti sadar dari mimpinya. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras, lalu terdengar teriakannya. Prajurit, ayo hancurkan dia! Jangan salahkan aku. Kalian sendiri yang berlaku bodoh. Kalian sendiri yang mencari penyakit. Sekarang jangan salahkan aku. Luar biasa. Dia bisa bergerak demikian cepatnya. Dalam sekali gebrak menghancurkan lawan-lawannya. 7 orang tersungkur jatuh dengan tubuh cacat. Tangan dengan sekali melakukan pukulan sakti begitu. Sayang sekali. Aku tidak bisa berdiri. Luka-lukaku tambah parah. Aku yakin sebentar lagi aku akan jatuh pingsan. Tapi aku tidak boleh mengeluh. Jangan berharap, dia kebayang sekali. Dia tampak lemah. Kalau aku sedikit mengeluhnya, dia bisa pingsan di sini. Ya, sebaiknya kulumpuhkan saja Rakai Mahesa. Lalu kubawa dia bersama Jodar Perak pergi dari sini. Rakai Mahesa, agaknya waktu untukmu sudah selesai. Sekarang terimalah kekalahanmu. Siapa kau?
Masih ada aku. Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Nanti suatu saat kita akan ketemu lagi. Malam ini aku masih banyak urusan dan aku akan membawa Rakai Maisa. Yang muridku. Hei, jangan lari! Cadar perak, kau! Hei! Rangga kini yang mau mengejar penolong Rakai Mahisa segera menghentikan langkahnya. Dia melihat ke arah cadar perak yang merinding. Lalu dengan cepat dia berbalik dan menyambar tubuh cadar perak yang terkulai. Rangga kini kemudian melesat ke arah larinya Rakai Mahisa dan penolongnya. Siapa perempuan itu tadi? Gerakannya cepat sekali. Ilmu penyihir tubuhnya cukup sempurna. Dia menguasai mengalir cepat tingkat tinggi. Aku tertinggal dan kehilangan jejak. Nanti saja aku cari. Aku harus menyelamatkan cadar perak. Lukanya terlalu banyak mengeluarkan darah. Aku harus membawanya ke tabib biar dia bisa dirawat dengan baik. Setelah itu, aku akan mencari Rakai Mahisa dan perempuan itu. Dia tidak boleh lepas. Karena aku yakin dia akan membalas kekalahan pada rakyat Merakjingga. Rangga kini menuju keluar desa Karangrebung. Dia menuju ke sebuah rumah kecil di pinggir pantai sebelah barat desa Karangrebung. Dia membawa cadar perak para tabib untuk merawat luka-lukanya. Sementara jauh di sebelah timur desa Karangrebung, dia ahli pengukir yang mencari Kirata Kancana masih kelihatan mengitari hutan yang diperkirakannya ada Kirata Kancana. Kencana membawa Putri Cemani. Tadi aku melihat kelebatan mereka melintas ke arah hutan ini. Apakah Kirata Kencana begitu sakti hingga aku tidak bisa mengejarnya? Padahal selama ini aku mengira dia hanyalah seorang pandai emas yang tidak memiliki kepandaian apa-apa selain menimpa emas. Ternyata dia memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Dia bisa mengatasi serangan Rakai Mahisa dan dia bisa lolos begitu saja. Sebaiknya aku cari mereka dengan ilmu ajian Besundari. Dia ayu pengukir segera duduk. Lalu dia mengerahkan ajian Besundari untuk melihat dan mendengar kemana larinya Kirata Kancana dan Putri Cemani. Namun sejauh itu, dia tidak berhasil melihat Kirata Kancana. Dia seperti dihalangi kabut tipis. Seperti ada kabut tipis yang menghalangi pandanganku. Aku tidak bisa melacak kemana perginya Kirata Kancana dan Cemani. Rupanya Kirata Kencana sengaja menghalangi kepergiannya dengan tabir gaib. Sebaiknya aku arahkan saja pandanganku ke arah Karangrebung. Apakah masih terjadi pertarungan? Ayu pengukir
segera mengalihkan pandangannya ke arah Karang Rebung. Dan ketika pandangannya menembus Karang Rebung, alangkah terkejutnya Diah Ayu Pengukir. Di tempat itu telah menjadi sepi, hanya tinggal beberapa mayat saja yang bergelimpangan. Diah Ayu Pengukir mengerahkan pandangannya ke segala arah. Ajian pesundarinya menerobos ke segenap pelosok tanah Karang Rebung. Akhirnya dia menemukan cadar perak. Perempuan itu sedang terbaring tak sadarkan diri di sebuah rumah di sebelah barat Karang Rebung. Di dekatnya duduk seorang tabib tua dan seorang laki-laki berambut putih. Pertarungan sudah selesai. Cadar perak terluka parah. Kasihan dia. Aku telah melupakannya hanya mementingkan urusan pribadi. Tapi siapa laki-laki muda berambut putih yang duduk itu? Apakah dia yang menolong cadar perak dan membawanya ke tabib itu? Oh, laki-laki itu seperti Kakang Rangga. Iya, dia Kakang Rangga. Tapi kenapa rambutnya putih? Kenapa rambutnya bisa berubah seperti itu dalam waktu yang singkat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Atau ada orang lain yang mirip dengan dirinya selain Rakai Mahisa? Sebaiknya aku pergi ke sana. Aku ingin melihat laki-laki itu dari dekat dan meyakinkan pandanganku. Dan aku belum tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan cadar perak. Diah Ayu Pengukir menarik ajian pesundarinya. Setelah itu dia langsung melesat pergi menuju ke arah di mana cadar perak berada. Sementara itu, di pondok tempat cadar perak dirawat, Ki Purwa, bagaimana? Apakah dia bisa disembuhkan? Ya, jangan cemas nak mas. Luka luarnya memang cukup besar, tapi darahnya sudah bisa aku hentikan. Untuk luka luarnya, aku akan bisa menyembuhkannya. Tapi apa Ki Purwa? Apakah... Jangan terlalu mengkhawatirkan dirinya. Dia pasti sembuh. Tapi ada luka lain yang sulit disembuhkan, Amas. Luka lain? Luka yang di mana, Ki Purwa? Ya, luka di dalam hatinya. Luka batinnya. Perempuan ini mengalami luka batin yang sangat hebat. Hanya karena dia memiliki dasar sumber kekuatan batin, maka dia bisa menahannya. Tapi saat dia terluka, gejolak batinnya juga berontak dan merembes keluar, membuat dia jadi tak kuat menahan deritanya yang ditanggungnya selama ini. Itulah yang sulit disembuhkan. Dan dia pun sepertinya menyembunyikan wajahnya. Lihatlah, cadar perak yang digunakannya ini memiliki cadar tipis lainnya untuk membantu menyembunyikan wajahnya. Dan dia telah menguasai semacam ilmu kesaktian untuk melindungi cadarnya. Jadi, dalam keadaan bagaimanapun, sulit untuk membuka cadarnya. Cadarnya sudah seperti kulit wajahnya sendiri, kecuali kita memaksanya dan membuat luka wajahnya. Sebagai seorang ksatria, kita tidak boleh melakukan hal itu, Ki Purwa. Untuk apa juga mengetahui wajahnya? Oh ya, Ki Purwa, aku mau pamit dulu. Mau pamit? Pamit kemana, nak mas? Kenapa kau tidak menunggu saja dia siuman? Kan kau bisa meninggalkan pesan padanya. Tidak perlu, Ki. Karena aku banyak urusan. Aku harus mengejar laki-laki yang telah melukainya itu. Dan laki-laki itu amat berbahaya bila dibiarkan lolos. Dia akan bisa merusak rakyat banyak. Dia akan banyak lagi menimbulkan malapetaka di tanah Merak Jingga ini. Wah, begitu berbahayakah laki-laki yang menjadi musuh cadar perak ini, nak mas? Bukan saja berbahaya, tapi dia adalah ancaman utama bagi kesejahteraan kehidupan di Merak Jingga ini.
Kalau sekarang tidak dapat diatasi, aku tidak bisa membayangkan apa kelak yang akan terjadi di tanah Merak Jingga ini. Aku mau mencarinya malam ini juga, karena dia dalam keadaan terluka. Aku tidak akan begitu sulit untuk menangkapnya. Lalu, bagaimana dengan cadar perak kalau dia siuman? Kurasa kau akan tahu apa yang seharusnya kau lakukan. Yang penting rawat dia sampai sembuh. Lalu katakan padanya, harap berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nanti setelah selesai semuanya, aku akan kembali lagi kemari. Tapi, kalau dia menanyakan dirimu bagaimana, Namas? Katakan saja apa adanya. Kurasa kau lebih tahu dari aku untuk mengatakan apa yang terbaik menurutmu. Tapi kurasa dia tidak akan bertanya terlalu jauh. Aku pergi dulu, Ki Purwa. Oh, silakan, Namas. Pergilah dengan tenang. Aku akan merawatnya dengan baik. Terima kasih, Ki Purwa. Aku pergi. Sang Hyang Jagat Dewa Barata. Ilmu apa yang dimiliki pemuda itu? Sekali hentakan saja, dia sudah menghilang dari hadapanku. Wah, luar biasa. Aku yakin dia pastilah pendekar besar yang sudah punya nama. Dia pendekar yang berhati mulia. Tutur katanya ramah dan sopan. Dia tidak sombong. Gelarnya pun aneh. Satria rambut putih. Iya. Dia sepertinya sengaja menyembunyikan namanya di balik gelarnya. Ada misteri apa sebenarnya dengan pemuda itu? Dan dia begitu sayang dengan perempuan yang bernama Cadar Perak ini. Dia menitikkan air matanya melihat penderitaan Cadar Perak. Oh, apakah perempuan ini kekasihnya? Tapi kenapa dia mesti menyembunyikan wajahnya di balik cadarnya? Oh, apakah wajah di balik cadar itu begitu cantiknya sehingga dia takut akan mendatangkan mara bahaya bagi dirinya sendiri? Aduh, sampean tuh dari mana, Bu? Pergi kok lama banget. Curiga lagi. Beli obat sakit kepala. Buat jaga-jaga loh, Pak. Wah, cocok kalau gitu. Waduh, Pak. Sekarang obat sakit kepala itu mereknya macem-macem loh, Pak. Lah terus, Ibu beli yang mana? Ya yang biasanya, Oskadon. Wah, cocok kalau itu. Nggak usah ngomong, ragu-ragu. Kalau perlu obat sakit kepala, pilih saja Oskadon. Soalnya Oskadon itu cepat kerjanya. Oskadon juga aman loh, Pak. Nggak bikin ngantuk, nyeri lambung, dan nggak bikin jantung deg-degan. Ya kan, Pak? Wah, ngerti juga sampean, Bu. Ya tentu dong. Makanya saya pilih Oskadon. Oskadon, sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kita tinggalkan Ki Purwa yang sedang menunggui Cadar Perak yang terbaring tak sadarkan diri. Kita beralih ke desa Kemulan. Karena Nyai Balitung yang membawa Rakai Mahesa menuju tempat itu. Dia membawa Rakai Mahesa ke dalam sebuah kuburan tua. Ternyata kuburan tua itu mempunyai ruangan yang cukup besar. Ruang pertama yang dimasuki Nyai Balitung berukuran 10 kali 8 tombak. Namun Nyai Balitung terus berjalan menyusuri lorong kecil. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruang yang besar. Ruangan yang dipenuhi dengan asap dupa dan menyan. Ruang itu begitu mendirikan bulu kuduk. Rakai Mahesa, kau terluka dalam. Kuharap kau beristirahat dulu di sini. Kau mau kemana lagi, Nyai Balitung? Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan cemas, Rakai Mahesa. Kau berbaring dulu di sini. Jangan cemas dan gelisah. Aku hanya pergi sebentar. Aku mengejar waktu. Nah, berbaringlah di sini. Nanti pelayanku akan mengobatimu.
Kau terluka dalam. Istirahatlah. Jangan membantah. Nanti lukamu bertambah-tambah. Iya. Aku akan istirahat dulu. Ruangan apa ini? Tadi perasaan. Ya, aku dibawa masuk melewati lubang dari sebelah sana itu. Dan aku melihat banyak tiang-tiang nisan. Apakah aku berada di dalam sebuah kuburan? Tapi kenapa pada ruang kuburan sebesar ini? Ruangan ini menyeramkan. Bau cendana dan dupa bercampur bau menyan. Angker sekali. Bulu kuduku pada berdiri semua. Ruangan ini besar. Kurasa sanggup menampung ratusan orang di sini. Dan sudut ruangannya menyeramkan sekali. Banyak tengkorak manusia. Dadaku. Maka itu aku menyuruhmu istirahat di sini. Tunggu sampai aku kembali. Nanti aku akan mengobatimu. Sabarlah. Aku mengejar waktu. Iya, aku akan menunggumu di sini. Tapi apa? Jangan cemas. Jangan takut. Tidak akan ada yang mengganggumu. Aku pergi dulu. Malam masih ada. Bulan itu masih tampak. Aku belum terlambat. Oh, sang penguasa kegelapan, maafkan aku. Aku hampir saja terlambat. Baiklah, aku akan mengerjakannya sekarang. Aku sudah menyiapkan darah perawan untuk kehidupan para pengikutku. Guru tawa, guru penguasa. Guru segala guru, dendam segala dendam. Malam ini malam purnama. Kuserahkan kembali jiwa kalian dari sang penguasa. Kusiram raga kalian dengan darah perawan. Raga dendam, raga kematian. Kalian akan kubangkitkan kembali seperti janjiku. Bahwa tidak ada kematian bagi kalian semua. Hai, Sung, guru tawa, guru senyawa. Kusiram lagi dengan darah bermantra. Cuak. Oh, bangun. Bangunlah kalian pengikutku. Ada darah, ada kehidupan. Mari makan kita bersama. Mari minum kita bersama. Bangkitlah. Lihat bulan. Lihat malam. Lihat kehidupan. Oh, penguasa, bangkitkan rasa. Bangkitkan dendam untuk anak-anakku. Bangun. Bangun. Bangunlah. Hiat.
untuk kehidupan abadi. Ini darah untuk kalian. Darah sepasang perawan. Ayo minum. Minumlah. Rebut kehidupan kalian yang hampir padam. Minum. Minum. Minumlah. Nyai Balitung terus tertawa. Suara tawanya terkekeh memecah keheningan malam yang jatuh di atas pekuburan desa Kemulan. Desa mati dan sunyi itu semakin senyap dalam keangkerannya. Bagus. Ayo minum darah itu. Ragu kehidupan kalian. Setelah itu, tidurlah lagi. Kembali pulang ke tempat kalian. Nanti aku akan membangunkan kalian lagi. Lalu kita berpesta. Kita kembali mencari kehidupan yang layak. Ayo, minumlah. Dan pulanglah saat terdengar ayam berkokok. Sekarang aku akan kembali lebih dulu. Aku akan kembali lebih dulu. Ayo, minumlah. Dan pulanglah saat kokok ayam memecah fajar, Pak. Tubuh Nyai Balitung tiba-tiba menghilang. Yang tinggal hanya 12 sosok tubuh yang duduk meminum darah yang disediakan oleh Nyai Balitung. Tak lama setelah itu, terdengar kokok ayam. Maka ke-12 sosok tubuh itu berputar memasuki kuburan mereka masing-masing. Dan secara aneh, kuburan-kuburan itu tertutup kembali dengan sendirinya. Sementara itu, Nyai Balitung sudah berada kembali di dekat Rakai Mahesa. Tidak lama bukan? Sekarang barulah aku akan merawatmu. Karena tugasku telah selesai. Nah, aku buka dulu bajumu. Aku akan melihat lukamu. Nyai, jangan keras-keras. Sakit sekali. Jangan cengeng. Seorang pendekar, masakan hanya sakit begini tidak tahan. Tahan. Sakit sekali, Nyai. Sakit. Sekarang sudah tidak lagi. Aku sudah menotok beberapa bagian yang merangsang sakit. Ada tulangmu yang retak terkena pukulan pemuda itu. Gila. Nyai, apakah kau mengenal pemuda itu? Oh, tidak. Aku justru ingin menanyakannya padamu. Apakah kau mengenalnya? Karena aku dengar sewaktu kalian bertarung, dia begitu mengenalmu dan mengenal seluruh orang-orang yang berada di dekatmu. Kukira kau mengenalnya. Itulah yang membuatku heran, Nyai. Dia mengenal seluruh diriku, mengenal keluargaku, dan orang-orang yang dekat denganku. Tapi sejauh itu, aku tidak tahu siapa dirinya. Aneh ini, aneh. Biasanya pasti orang yang mengenal kita itu ada hubungannya dengan kita. Paling tidak, dia amat dekat dengan kita. Nyai, semula aku menduga dia itu adalah Rangga Geni. Rangga Geni? Iya. Siapa pula lagi itu? Rangga Geni adalah musuhku. Dia yang merampas istriku. Tapi kenyataannya bukan. Rangga Geni memiliki rambut yang hitam. Tapi pemuda itu berambut putih. Jadi aku kira dia bukanlah Rangga Geni. Oh, apakah Rangga Geni memiliki wajah yang sama denganmu? Sama dengan laki-laki berambut putih itu tadi? Iya. Kata orang wajahnya memang mirip dengan wajahku, Nyai. Nyai Balitung terdiam. Dia merenung. Pikirannya berputar mencari jawaban dari pertanyaan yang timbul di hatinya. Lalu terdengar dia mendesah. Sementara Rakai Mahesa hanya dapat mendesah dan berbaring sambil merasakan nyeri yang menyentuh dadanya. Nyai, bagaimana kau bisa datang ke desa Karangrebung, lalu menyelamatkan diriku? Aku tidak sengaja datang ke sana, Rakai Mahesa. Aku kebetulan mengejar buruanku yang lari. Katanya dia bersembunyi di Karangrebung. Tapi dianya tidak kutemui.
Aku hanya menemui anaknya saja. Tapi memang aku membutuhkan anak perawannya, maka aku tidak mengejarnya lagi. Kini anak perawannya sudah kuserahkan pada pengikutku. Anak buahku memerlukan darahnya. Dan ketika aku hendak pergi meninggalkan desa Karangrebu, aku mendengar suara pertarungan. Ketika aku dekati, ternyata kau bersama prajuritmu mengeroyok pemuda rambut putih itu. Begitu. Untung kau berada di tempat kejadian. Kalau tidak, tentu saat ini aku sudah menjadi orang pesakitan. Rakai Mahisa, bukankah kau memiliki ilmu yang hebat? Kenapa kau bisa dikalahkan oleh pemuda asing itu? Kemana kemampuanmu? Anu Nyai, aku sebenarnya bisa mengatasinya. Tapi mendadak aku teringat dengan seorang perempuan cantik yang muncul sebelum pendekar rambut putih itu muncul. Dialah yang menggoda bayanganku, sehingga aku menjadi lengah dan dapat ditundukkan oleh satria rambut putih itu. Rakai Mahisa. Kau adalah seorang pangeran, seorang putra mahkota keraton Merak Jingga. Kenapa hanya karena perempuan saja kau menjadi lemah? Dia lain, Nyai Balitung. Dia lain sekali. Memang banyak gadis dan perawan yang bisa kujadikan istri dan pemuas nafsuku. Tapi sebagai seorang putra mahkota, aku harus memiliki seorang raja patni. Siapa perempuan itu? Siapa Rakai Mahisa? Dia adalah seorang pendekar yang memiliki pedang pelangi. Namanya Dia Ayu Pengukir. Dia Ayu Pengukir. Betul. Pendekar pedang pelangi itu. Itu soal gampang. Kau akan memilikinya. Kau akan mendapatkan dirinya. Tapi kau harus menguasai ilmu penjalin sukma dariku sampai tingkat terakhir. Karena dengan ilmu penjalin sukma, dia akan kau dapatkan dan pedang pelangi akan menjadi milikmu. Kau juga memiliki ajian penjalin sukma? Iya. Dan yang ku miliki jauh lebih hebat dibandingkan dengan yang kau dapatkan dari naga caring. Kau akan menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Kau mau kan? Iya, aku mau, Nyai. Ajarkanlah aku. Kalau begitu, tinggallah di sini untuk beberapa waktu. Aku akan mengajarkannya padamu. Iya, tapi bagaimana? Jangan khawatir. Kau jangan cemas dengan Rama Prabumu. Dia tidak akan mencarimu, karena dia pasti telah menyelipkan telik sandinya untuk mengikuti segala kegiatanmu. Sudahlah, jangan kau risaukan lagi. Toh orang-orangmu akan kembali ke keraton, dan mereka akan menceritakan semuanya pada Rama Prabumu. Dan soal percaya atau tidaknya Rama Prabumu itu di luar perkiraan. Nyai Balitung memiliki kehebatan yang luar biasa. Dia bisa membaca pikiran dan kata hatiku. Sudahlah, tidurlah dulu. Nanti aku akan membuat ramuan untukmu. Kau harus sehat dulu. Luka totokan pemuda itu cukup sulit dihilangkan dengan kesaktian biasa tanpa dibantu dengan obat dari dalam. Nah, istirahatlah dulu. Aku akan menyiapkan semuanya. Nanti kita bisa menikmati apa yang kita mau di sini. Dan aku akan mengajakmu berkelana menikmati kehangatan gadis-gadis perawan dan tubuh kasarnya untuk anak buahku. Anak buahmu? Untuk apa anak buahmu mengambil tubuh kasarnya setelah kunikmati? Nantilah, setelah semuanya selesai, setelah kau minum ramuan obat dariku, baru ku ceritakan semuanya. Ayo, tidurlah dulu. Aku akan meramu obat untukmu. Iya, Nyai. Aku akan tidur.
Kita tinggalkan dulu Nyai Balitung yang meramu obat untuk menyembuhkan Rakai Mahisa yang terkena totokan Ranggageni. Kita lihat perjalanan Ranggageni dalam pencariannya. Semalaman kurambah belantara dan pesisir pantai. Kutelusuri daerah perbukitan desa. Tapi kemana perempuan itu membawa Rakai Mahisa? Di depanku ada perbatasan desa. Sebaiknya aku ke sana saja. Siapa tahu di desa ini aku akan menemukan mereka. Ranggageni memasuki batas desa. Tak lama kemudian dia telah berada di tengah-tengah desa yang dimasukinya. Tapi Ranggageni merasa aneh, karena sejauh itu dia memasuki desa, tak ada satu orang pun yang dijumpainya. Aneh, sudah jauh aku memasuki desa ini, tapi tak ada satu orang pun yang kujumpai. Desa ini sepi, rumahnya pada berantakan. Banyak bangkai ternak yang berserakan di pinggir-pinggir jalan. Kenapa desa ini menjadi seperti ini? Banyak bangkai binatang berserakan. Apakah karena sesuatu wabah penyakit sehingga semua ternaknya mati dan desa ini ditinggalkan penghuninya? Aneh sekali, kejadian yang langka. Lalu, pada pindah kemana para penduduknya? Ada suara anjing. Kejadian apa lagi ini? Suara anjing itu seperti melolong. Apakah ada setannya siang-siang begini? Kurasa tidak mungkin. Tapi kejadiannya begini. Bulu kuduku pun merinding semua. Kenapa siang hari begini aku masih merasa seram? Kejadian yang ganjil. Percuma aku memasuki desa ini. Tak kujumpai satupun kehidupan lagi di sini. Sebaiknya aku pergi saja. Aku akan ke desa lain. Tapi apakah tidak mungkin kalau perempuan itu membawa Rakai Mahisa bersembunyi di sini? Karena memang tempat ini cocok sekali untuk bersembunyi. Tapi di mana? Sebaiknya aku cari dulu. Kalau benar-benar yakin, baru aku tinggalkan desa ini. Tidak ada apa-apa di sini. Aneh sekali. Di sebelah sana hanya kampung perkuburan tua. Dan di pojok sana sepertinya rumah kepala desa, karena ada tulisan nama desanya. Desa Kemulan. Selama ini aku dengar desa Kemulan adalah desa yang cukup besar dan makmur di tanah Merak Jingga ini. Tapi kenapa kini kenyataannya menjadi lain? Aneh sekali. Desa ini seperti desa mati yang dihuni oleh siluman. Angin. Tiba-tiba ada angin. Aneh. Angin apa ini? Angin ini seperti menyerangku. Ranggageni tersentak kaget saat angin yang datang tiba-tiba itu menyerang dan menggulung dirinya. Suara angin yang kencang menusuk-nusuk telinganya dan menampar wajahnya, menggulung rambutnya yang panjang. Ranggageni tidak bisa berbuat apa-apa. Angin menyerangku. Angin ingin menembus pendengaranku, menggulung rambutku. Angin apa ini? Angin ini sepertinya tidak wajar dan dikendalikan oleh kekuatan setan. Ranggageni segera menjatuhkan dirinya. Dia duduk bersila, kedua matanya ditutup, lalu dia menutup pula pendengarannya. Ranggageni mengatur nafasnya dan memusatkan pikirannya. Angin itu hilang sama sekali. Celaka. Memang desa ini dihuni oleh para siluman dan setan Marakayang. Pantas saja desa ini ditinggalkan penduduknya. Rupanya begini kejadiannya. Luar biasa. Sebaiknya aku tinggalkan saja desa Kemulan ini. Aku cari di desa lain saja. Karena tidak mungkin perempuan itu membawa Rakai Mahisa ke tempat yang angker seperti ini. Tentu dia tidak mau ambil resiko. Ranggageni segera berlalu meninggalkan desa Kemulan. Sementara itu, di kota raja, selang beberapa hari kemudian, Rakai Galuh menerima perwira Purnakeling di pendopo utama. Ampun Gusti Prabu, hamba datang mengaturkan sembah. Silahkan Purnakeling, ayo masuklah ke dalam. Kita bicara di dalam saja. Aku takut di sekitar kita ini banyak telinga. Ayo, silakan Purnakeling. Sendiko Gusti Prabu. Bagaimana tugasmu Purnakeling? Apakah kau berhasil menemui putraku? Ampun Gusti Prabu,
hamba menjalankan semuanya dengan selamat. Hamba bisa menjumpai rakyat muda di pesisir pantai Karangrebung. Desa pesisir Karangrebung? Iya. Oh, sejauh itukah perjalanannya? Ada apa? Dan apa yang dilakukannya di sana, Purnakeling? Ampun, Gusti Prabu. Semula hamba tidak tahu apa maksud rakyat muda ke sana. Tapi pada saat malam purnama itulah awal kejadiannya. Awal kejadiannya? Ya. Apa maksudmu, Purnakeling? Berilah kejelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi aku bisa tahu dan bisa mengambil kesimpulannya. Maaf, Gusti Prabu. Pada malam bulan purnama itu, rupanya ada perjanjian rakyat muda dengan Gusti Putri Cemani. Putri Cemani? Purnakeling menuturkan semua kejadian yang disaksikannya di pesisir desa Karangrebung saat malam purnama beberapa hari yang lalu. Perwira itu menceritakan dengan cermat, tak satu pun dari kejadian itu yang tertinggal. Rakai Galuh mendengarkan semuanya dengan seksama. Raja Merak Jingga itu mengangguk-angguk sambil menahan kegelisahan hatinya. Begitulah ceritanya, Gusti Prabu. Oh, jadi Rakai Mahisa putraku bertarung dengan Cemani istrinya. Cemani. Dia memiliki ilmu silat tinggi. Aneh. Kenapa secepat itu dia bisa menjadi seorang pendekar? Dan menurut penuturan Cemani pada putraku, bahwa naga Caling sudah binasa. Iya, betul? Gusti Prabu. Begitulah pembicaraan yang sudah hamba dengar antara Putri Cemani dan Putra Mahkota. Ampun, Gusti Prabu. Kenapa jadi begitu kejadiannya? Putri Cemani mengandung. Dan dia datang hanya untuk mengatakan pada putraku bahwa itu darah dagingnya. Tapi dia ingin membunuh putraku. Begitu besarkah kejahatan dan kekejaman putraku padanya, sehingga dendamnya begitu dalam. Purnakeling, apakah tidak ada kejadian lain lagi? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak tahu lagi kelanjutannya. Karena begitu Putra Mahkota terdesak oleh pendekar berambut putih itu dan diselamatkan oleh seorang perempuan sakti, hamba kehilangan jejak. Hamba tidak tahu kemana Putra Mahkota dibawa. Dan hamba rasa Gusti Prabu bisa menanyakan lagi nanti pada Pratisara dan orang-orangnya. Sudahlah, Purnakeling. Aku tidak akan mencampurkan persoalan ini. Hanya sekarang tugasmu, selidiki siapa-siapa saja yang membantu putraku. Dan perhatikan perwira-perwira muda yang mendampingi putraku. Aku tidak ingin semua berlaku sembrono di sini. Dan ingat, tugasmu bukan hanya itu saja. Kamu kujadikan telik sandiku. Laporkan semuanya padaku secara rinci dan jelas. Biar nanti aku tidak salah langkah dalam bertindak. Sendiko, Gusti Prabu. Segala perintah dan tugas akan hamba laksanakan. Semoga saja Dewata Agung selalu bersama kita. Sekarang izinkanlah hamba kembali, Gusti Prabu. Sebentar, Purnakeling. Ada sesuatu hal lagi yang aku tanyakan padamu. Apakah kau mengenal cadar perak dan satria berambut putih itu serta laki-laki tua yang menyelamatkan Putri Cemani dari tangan putraku? Tidak, Gusti Prabu. Tapi agaknya cadar perak yang muncul bersama dia Ayu Pengukir itu begitu menyimpan dendam pada Putra Mahkota. Mereka sepertinya ingin sekali menyelenyapkan Putra Mahkota. Begitu juga sebaliknya, kesatria berambut putih hanya ingin melumpuhkan Putra Mahkota untuk diadili di kelompok tongkat emas atas perbuatannya selama ini. Rakai Galuh hanya menarik napas panjang. Berbagai peristiwa masa lalu menyentak rongga dadanya. Kenangan pahit dalam hidupnya dan selama memerintah Merak Jingga terbayang satu-satu. Lalu dia mengambil kesimpulan mencari pemecahan jalan keluarnya. Apakah benar semuanya ini adalah karma? Dia Ayu Pengukir begitu benci dan menyimpan dendam pada putraku. Kurasa wajar saja.
Lalu Cadar Perak, apakah dia juga punya masalah pribadi dengan putraku? Ataukah putraku telah merusak dirinya? Dan kalau laki-laki berambut putih itu ingin mengadili putraku, tentu dia adalah orang yang punya kedudukan di dalam kelompok tongkat emas. Semua orang memusuhi putraku. Apakah begitu besar dosanya? Tapi kenapa aku tidak tahu? Oh, Dewata Agung, berilah petunjukmu. Kalau nanti putraku kembali, aku akan memaksanya. Kalau bisa menyiksanya biar dia mengakui semuanya. Aku tidak ingin Merak Jingga bergumul terus dalam kemelut yang berkepanjangan. Aku harus mengakhiri kejadian-kejadian di Merak Jingga. Aku tidak ingin Baginda Rakai Panangkaran akhirnya mencium semuanya ini. Biarlah aku menuntaskan semuanya. Purnakeling, ada satu tugas lagi untukmu. Lakukanlah. Sendiko Gusti Prabu. Nah, tugas apakah yang akan diberikan oleh Rakai Galuh pada Purnakeling? Dan bagaimana dengan Rakai Mahisa? Saudara pendengar, ikuti saja terus serial Mantra Naga Bumi ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.